Ya, kita teruskan ya untuk materi obat-obat Parkinson ya. Ini saya tampilkan gambarnya ya untuk Parkinson itu tadi sudah saya sampaikan bahwa yang berpengaruh terhadap penyakit Parkinson adalah keberadaan dari dopamin ini ya, keberadaan dari dopamin. Ya, ini ya dopamin ya ini. Dopamin ini apa namanya itu adalah neurotransmitter ya, adalah neurotransmitter yang dihasilkan oleh neuron atau saraf ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa neurotransmitter yang ada di dalam apa namanya itu ada di dalam substansia nigra ya di bagian otak tengah ya di substansia nigra itu menghasilkan atau yang memproduksi dopamin ya. Ini gambaran dari neuronnya. Jadi neuron atau saraf itu kan ada dua, yaitu neuron presinapsis ini ya, neuron presinapsis ya. Kemudian ada yang dinamakan neuron postsinapsis ini ya, ada yang dinamakan neuron postsinapsis ya. Nah, neuron presinapsis ini ya, ujungnya ini ya, di bagian ujungnya ini melakukan proses pelepasan dopamin ya. Kemudian di bagian dalamnya ini memproduksi dopamin. Ya, ini nanti ada beberapa proses ya sebelum dopamin itu ada di dalam neuron ya, itu melalui beberapa proses ya. Tapi akan saya mulai aja dari sini dulu ya. Ketika dopamin itu dilepaskan ya dari neuron presinapsis ya ke dalam neuron postsinapsis ya, maka dopamin ini akan melewati apa namanya itu melewati ruangan yang berada di dalam kedua ujung saraf presinapsis dan postsinapsis ini. Ya, dia akan menuju ke arah neuron postsinapsis ya secara otomatis, di mana neuron postsinapsis itu ada reseptor ya, ada reseptor. Di sini ada reseptornya. Namanya dopamin reseptor ya. Dopamin reseptor itu apa namanya itu? Dopamin reseptor itu ada dopamin reseptor sampai 3 ya. Dopamin reseptor D1 ya, D2 dan D3 ya, itu dopamin reseptor. Nah, ketika dopamin ini nempel pada reseptornya ya, ketika dopamin ini nempel pada reseptornya, maka akan terjadi proses yang dinamakan proses apa namanya itu aktivasi ya, terjadi proses aktivasi ya. Proses aktivasi ini akan menimbulkan beberapa efek ya, beberapa efek yang kaitannya dengan banyak proses di dalam tubuh kita ya. Nah, permasalahannya adalah ketika dopamin ini jumlahnya sedikit ya, jumlahnya sedikit ya, atau di bawah normal ya. Tadi dikatakan turun sampai 45% ya, tadi dikatakan turun sampai 45%. Nah, akibatnya adalah apa? Akibatnya adalah jumlah dopamin yang menempel pada reseptor jumlahnya juga sedikit ya, berkurang, sehingga apa? Sehingga efek yang ditimbulkan dopamin itu juga berkurang sekali. Nah, tadi sudah disinggung bahwa berkurangnya dopamin ini menimbulkan efek yaitu tremor ya, misalnya ya, kemudian wajahnya kaku seperti topeng ya, kemudian orangnya nggak bisa berdiri ya, mungkin akhirnya nggak bisa berjalan ya, mengalami halusinasi dan sebagainya. Itu akibat apa? Akibat dari dopamin yang menempel pada reseptor itu jumlahnya di bawah normal ya. Jadi prinsipnya ini ya, prinsipnya ini itu kita pegang ya, prinsipnya Parkinson ini adalah penyakit ya, di mana karena dopamin jumlahnya sedikit ya, maka dopamin yang akan nempel di reseptor dopamin ya, atau dopamin reseptor jumlahnya juga sedikit ya. Nah, bagaimana kemudian obat itu bekerja? Kita lihat ya, kita lihat bagaimana obat itu bekerja. Nanti kaitannya erat dengan proses ini. Kemudian dopamin ini sebenarnya bagaimana sih proses sintesisnya ya, atau proses biosintesisnya? Dopamin ini sebenarnya adalah senyawa yang merupakan hasil produksi ya dari senyawa sebelumnya ya. Jadi prosesnya itu berantai lah gampangnya. Jadi dopamin itu diproduksi dengan cara berantai. Sebelumnya itu ada senyawa yang dinamakan L-dopa ya, atau ditulis seperti ini ya, L-strep-dopa ya. Jadi L-dopa ini adalah bahan baku ya, bahan baku dari dopamin ya, gampangnya seperti itu. Nah, L-dopa ini sebelumnya ada di dalam
di luar otak ya, di luar saraf otak ya di sini ya. L-dopa ini ada di luar otak ya. Nah, L-dopa ini akan masuk ke dalam blood-brain barrier ya di sini ya, akan masuk ke dalam blood-brain barrier ya, atau masuk ke dalam sistem di otak ya. Ya di sini kita lihat ya, dia ke sini. Ya, jadi dopamin ya, jadi sekali lagi dopamin itu asalnya dari mana? Bahan baku dari dopamin adalah senyawa yang dinamakan L-dopa. Jadi seperti itu ya. Kemudian obat ya, kemudian kaitannya dengan obat itu bagaimana? Nah, obat-obat itu nanti banyak ya, ada beberapa jenis obat ya. Pertama obat yang bernama amantadin ya, ini ada obat yang namanya amantadin. Amantadin. Amantadin ini ya, amantadin ini adalah obat yang menaikkan ya, obat yang memicu menaikkan ketersediaan dopamin ya di daerah sini ya. Amantadin itu di sini menaikkan keberadaan dopamin di sini ya, memicu kenaikan keberadaan dopamin di sini. Ini namanya amantadin obatnya ya. Itu obat pertama ini ya, yang bisa gampang kita pahami ya. Kemudian obat yang kedua ya, namanya golongan COMT inhibitor ya. Jadi ini istilahnya aja kita hafalkan dulu ya. COMT inhibitor. COMT inhibitor ini adalah obat yang mencegah degradasi dopamin. Ya. Jadi obat ini mencegah degradasi dopamin menjadi ini ya, menjadi senyawa ini. Ini mencegah ya, menginhibisi ya, ini mencegah ya. Top. Sama dengan COMT inhibitor, ada obat yang dinamakan MAO inhibitor. Ya. Obat yang dinamakan MAO inhibitor. Nah, MAO inhibitor ini mencegah ya, mencegah degradasi dopamin menjadi MAO atau monoamin oksidase. Mencegah ya. Jadi prinsipnya dua obat ini akan mencegah degradasi dopamin ya, lewat dua cara ya. Yang pertama lewat cara ini ya, mencegah pembentukan ini ya, senyawa ini 3-OMD dan mencegah pembentukan senyawanya MAO. Jadi dopamin itu dipertahankan ya di sini, dipertahankan keberadaannya di sini. Ya, ini adalah jenis obat ini jenis obat kedua ya, ini ya. Namanya COMT inhibitor, ini jenis obat kedua. Ini jenis obat pertama ini ya, amantadin ya. Yang ketiga ini MAO inhibitor. Ini yang ketiga ya. Obatnya contohnya apa? Ini tolkapon ya, ini contohnya tolkapon ini ya, tolkapon. Dan di sini contohnya sereglinin ya, ini ya, tulisannya kecil ya mungkin ya, sereglinin ya. Atau rasaglin. Ya, ini obatnya. Ini ya, sereglinin atau rasaglinin. Ini adalah obat utama dari pengobatan Parkinson ya, sereglinin dan rasaglinin. Ya, nanti akan kita lihat ya algoritma terapinya. Kemudian obat yang ketiga itu namanya dopamin agonis di sini ya, dopamin agonis ya. Obat keempat ya maksudnya ya, ini obat jenis keempat, jenis dopamin agonis ya. Apa yang dimaksud dengan dopamin agonis adalah obat yang menaikkan sensitivitas reseptor dopamin. Ini ya, menaikkan sensitivitas reseptor dopamin. Ini ya, menaikkan ya, menambah ya, menaikkan. Jadi keberadaan obat ini menyebabkan reseptor dopamin itu menjadi lebih sensitif ya, dan dia implikasinya dia lebih banyak bisa menangkap dopamin ya. Namanya agonis ya. Dia bersifat membuat atau meningkatkan ya kemampuan reseptor ini untuk menangkap dopamin. Jadi dopamin yang ditangkap itu lebih banyak, itulah gampangnya seperti itu. Dinamakan obat apa? Obat dopamin agonis ya. Obatnya ini ada dua golongan ya. Pertama golongan ergot ini ya, golongan ergot ya. Kemudian yang kedua golongan non ergot. Ini ya. Golongan ergot itu contohnya bromokriptin ya. Golongan non ergot itu ada dua ya. Pramipexol dan ropinirol ya. Ini golongan non ergot. Jadi kita sudah melihat di sini ada 4 obat ya. Pertama obat yang menaikkan keberadaan dopamin ya, ini menaikkan di sini ya. Namanya amantadin.
Kemudian yang kedua obat yang mencegah degradasi dopamin, ya, namanya COMT inhibitor, ya. Ini juga obat yang ketiga itu mencegah degradasi dopamin juga, ya, namanya MAOP inhibitor, ya. Kemudian yang keempat adalah obat yang menaikkan sensitivitas dari reseptor dopamin, ya, di sini, ya, namanya dopamin agonis, ya. Di sini obatnya ada 2 golongan, yaitu golongan pertama bromokriptin, itu golongan ergot. Kemudian golongan non-ergot itu ada 2, pramipexol dan propinerol. Nah, ini golongan non-ergot. Nah, obat-obat 4 golongan obat ini ada bekerjanya itu di dalam neuron, ya. Di dalam neuron, baik itu neuron presinapsis, ya, maupun neuron postsinapsis. Jadi ini bisa kita lihat, ya, di sini, ya. Obatnya ini bekerja di dalam neuron, di dalam otak, ya. Nah, kemudian ada juga obat-obat yang bekerja pada bahan bakunya dopamin, yaitu L-dopa. Ya, jadi kalau ini kan kebanyakan obatnya bekerja pada dopaminnya, ya, baik itu melalui reseptornya maupun melalui pencegahan degradasinya. Kalau ini dia bekerjanya itu di bahan bakunya, di L-dopanya, ya. Dan dia ini obat-obat ini itu bekerja istilahnya itu di sirkulasi, ya, di sirkulasi, ya. Bukan di dalam otak secara langsung, ya. Di sini ada 2 obat, ya, ada 2 obat, ya. Obat yang pertama adalah obat yang mencegah, ya. Ini kalau ini tuh namanya mencegah, ya, obat yang mencegah ini, ya. Obat yang mencegah pembentukan dopamin di dalam sirkulasi, ya. Di sini, ya, mencegah. Nah, ini sebenarnya gimana logikanya kok bisa seperti itu, ya. Jadi karena dia itu dopaminnya itu dicegah, ya, terbentuk di dalam sirkulasi, maka dopamin yang ada di dalam sirkulasi, maka bahan bakunya itu tetap ada di sini, ya, tetap tinggi di sini, ya. Bahan bakunya tetap banyak, ya. L-dopanya itu tetap banyak, ya, karena dia tidak berubah menjadi dopamin itu, ya. Ini juga sama, dia juga mencegah terjadi pembentukan dopamin, mencegah pembentukan ini, ya, TKMD ini. Jadi intinya obat-obat yang ada di sini itu mencegah L-dopanya, ya, mencegah L-dopanya itu berubah bentuk, ya. Mencegah L-dopanya itu berubah bentuk sehingga L-dopa itu masih banyak, ya, masih normal, ya, kadarnya. Nah, karena jumlahnya masih banyak, maka dia akan mampu menembus otak, ya, neuron di otak di sini. Sehingga jumlah L-dopa yang ada di sini bahan bakunya itu cukup, ya, untuk dirubah menjadi dopamin, ya. Nah, obat-obat yang ada di sirkulasi itu ada 2 golongan, ya. Yang pertama DDC, namanya itu kita sebut aja ini, ya. Golongan itu namanya ini DDC inhibitor, ya. Ini golongan kelima, ya, DDC inhibitor, ya. Contohnya adalah carbidopa, ya, ini. DDC inhibitor contohnya adalah carbidopa. Dan yang kedua di sini golongan COMT inhibitor, ya. Ini obatnya tolokapon dan entacapon. Jadi 3 obat ini bekerja di sirkulasi, ya. Bekerja di sirkulasi, bukan di otak secara langsung, ya, bekerja di sirkulasi. Yaitu carbidopa dan ini, ya, tolokapon atau entacapon. Nanti akan kita lihat bahwa obat-obat yang berperan sekali adalah yang nomor 3 ini, ya. Ini salah satu obat utama, ya, untuk pengobatan Parkinson, ya, obat yang di sini. Nah, itu secara secara singkat, ya, obat-obat yang berperan, ya. Kalau kita ilustrasikan obat-obat yang berperan dalam pengobatan Parkinson, ya. Obat yang berperan dalam pengobatan Parkinson.